sempat viral nih Pak di TikTok beberapa hari lalu terkait dengan ruko yang mengambil lahan untuk umum ini, gimana Pak pendapatnya dan tindak lanjut dari Pak RT ini bagaimana? Yang pasti begini, saya selaku RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, itu kan sudah jelas adanya pelanggaran, di mana saluran air dan bahu jalan adalah area prasarana umum. Dan itu merupakan lahan milik negara. Bila negara tidak ikut campur di sini dan tidak menindak aparat yang berkepentingan terhadap pelanggaran tersebut tidak menindak, maka saya selaku RT 011 03 Kelurahan Pluit yang akan dengan sendirinya saya akan bongkar. Oke, berarti kita akan bongkar, kita akan lihat nanti bagaimana update terus. Pasti. Dan info dari Bapak ya, Pasti. terkait pembongkaran ya Pak ya. Pasti. Oke, Ya, makasih pasti. Pak. Panggil polsek. Kemarin waktu demo, saya nggak tahu tepatnya jam berapa, karena kebetulan saya juga sedang bekerja ya. Tapi saya akan menanggapi bahwa setiap warga negara memang punya kebebasan dan punya hak untuk berdemo. Tapi kan berdemo itu harus tahu dulu untuk apa, tujuannya apa, dasar hukumnya apa. Bila mana mereka mendemo kepada saya sesuatu hal yang tidak mengerti, saya jelaskan. Usaha daripada mungkin ya pengusaha-pengusaha yang ada di Ruko Jet 4 Utara dan Jet 8 Selatan, itu bukan usahanya yang dibongkar, bukan bangunan gedungnya yang dibongkar, tapi yang ditertibkan itu pengembalian fungsi. Maka jangan diplesetin kata bongkar, kurang tepat dalam bahasa saya. Saya lebih suka dengan bahasa penertiban, merapikan. Jadi yang ditertibkan kemarin itu, yang dirapikan kemarin itu adalah memang udah fungsinya. Saluran air dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya menjadi saluran air. Baik, pada hari ini hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya, terutama pada kejadian kemarin pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi kemarin ada sekelompok orang yang datang ya mengatasnamakan satu organisasi, dan saya lihat di situ ya ada 2 anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya ya, biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin 2 orang itu ya. Ini yang kemarin demo ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa ya, dia telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Lihat, perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan, kalau yang namanya UKM, kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih, dewan kemarin yang hadir ya, jangan berbuat kisruh. Jangan mempolitisir kejadian ini.
tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Tujuannya apa, Pak? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Pak RT, kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya, apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko, lalu di sana Anda kasak-kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia, lalu Anda politisir seakan-akan di sini ada UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau saya Anda Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Demikian. Mungkin koordinasi ketika atas Bapak atau RW atau... Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, saudara Gani, ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya.
Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pemerintah tidak manusiawi. Ngerti nggak? Ya, selamat malam kau. Saya izin stitch videonya sedikit terhadap Koko ini nih, yang memberikan statement bahwa pemerintah tidak manusiawi dengan melakukan pembongkaran terhadap ruko yang ada di Pluit, Jakarta Utara. Dan saya lihat beberapa video sebelumnya juga di mana Anda juga begitu mengejar ketua RT, yaitu Bapak Riang Prasetya, yang seakan-akan ketua RT ini melakukan suatu kesalahan besar dengan cara memprotes untuk melakukan penertiban. Beliau memperjuangkan agar dilakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang memakan bahu jalan dan juga menutup saluran air. Saya apresiasi untuk Pak RT Riang Prasetya. Anda selaku Pak RT yang luar biasa. Jarang-jarang ada seorang RT yang berani bertindak tegas seperti ini. Kami tahu kapasitas Anda terbatas, seperti yang disampaikan oleh beberapa rekan tersebut, mengatakan bahwa kebijakan Anda tidak sampai di sana lah, udah over lah dan sebagainya. Tapi saya sudah apresiasi. Artinya apa yang Anda lakukan sebagai ketua RT itu sudah tepat. Anda selaku ketua RT sudah memberikan informasi, sudah bersurat, itu secara prosedur administrasi sudah tepat dan benar. Justru orang-orang yang terkadang saya melihat di sini yang melawan ini atau yang cenderung seakan-akan membenarkan diri dengan cara mencari pembelaan-pembelaan itu yang cenderung justru membuat kesalahan-kesalahan baru dengan cara apa? Menggeruduk rumah Pak RT-nya, melakukan demonstrasi, bahkan para karyawan dilibatkan untuk berdemo yang seakan-akan bangunan itu sendiri atau tanah itu adalah milik mereka. Yang padahal perlu digarisbawahi bahwa tanah pemerintah yang bagian dari fasos-fasum ataupun bahu jalan pemerintah itu tidak bisa dimiliki oleh masyarakat. Itu punya masyarakat umum. Jadi kalau dibilang pemerintah tidak manusiawi membongkar ruko itu, justru saya melihat dari pelaku oknum-oknum inilah yang tidak manusiawi. Kenapa? Demi kepentingan pribadi untuk memperlancar usahanya, untuk memperluas usahanya, namun berani untuk menutup akses jalan, mempersempit daripada akses jalan untuk kepentingan orang banyak. Ini lebih tidak manusiawi lagi. Jadi kami tidak melihat Anda kemudian melarang atau nyenggol usaha Anda, usaha kalian. Silakan kalian berusaha, tetapi sesuaikanlah dengan porsi di mana tanah dan bangunan kalian sebatas yang kalian miliki. Jangan melanggar. Begitu melanggar ditertibkan seakan-akan pemerintah tidak manusiawi. RT pun disalahkan, padahal RT itu hanya membenahi lingkungannya sesuai porsinya. Kewenangan itu ada di pemerintah. Ya lawanlah pemerintahnya, jangan RT yang dibully. Saya apresiasi RT-nya, salut saya untuk Pak RT, luar biasa. Salam sehat selalu Pak RT. Selamat malam. Dua orang Cina yang adu mekanik, ngeri sekali. Ada yang tahu kasus ini? Ini kasus jadi ceritanya singkatnya itu adalah ada pengusaha yang punya rukonya itu dia ngambil bahu jalan gitu ya, ngambil buat selok jalur air gitu, oke. Dan yang seru dari kasus ini adalah di Pluit, daerah Pluit itu adalah tempat orang-orang keturunan Chinese, orang-orang suku Tionghoa, itu orang-orang kaya tinggal. Jadi yang punya ruko tentu saja orang kaya. Lo kalau nggak kaya nggak punya ruko, gitu dong. Nah di situ dia. Jika ada orang kaya pasti ada koneksi. Jika ada koneksi berarti urusan dengan pemerintah. Kenapa? Izin bangunannya bisa keluar dan tidak ditindaklanjuti. Berarti ada sesuatu dong sebelum itu. Makin menarik. Mari kita nonton saja bagaimana perseteruan antara ini.
Kapan lagi kita bisa ngeliat kejadian kayak gini? Para pengusaha orang-orang Tionghoa yang ada di Pluit yang rukonya tuh ngambil lahan di depan ya, jadi fasilitas umum tuh keambil untuk bangunan rukonya. Ternyata dilawan oleh keturunan Tionghoa juga alias Pak Riang ya sebagai ketua RT di sana. Udah gitu lucunya lagi adalah diduga beliau-beliau ini adalah provokator dari kejadian demonstrasi yang menolak Pak Riang untuk membereskan bagian yang ngambil lahan fasilitas umum kayak gitu. Ternyata apa? Golongan kaum Tionghoa juga. Jadi pelakunya Chinese, yang melaporkan yang kontra gitu juga adalah Chinese, yang provokatornya ternyata juga adalah Chinese. Kapan lagi nggak ada cincai di antara kita? Kenapa? Karena Tionghoa itu adalah sebuah klasifikasi, jadi tidak akan mengcover setiap orang. Jadi kalau ada yang baik, ya berarti bagus dong. Tapi kalau ada yang jahat, ya nggak akan semuanya begitu. Sama kayak di dunia ini, baik dan buruk itu bukan dari etnis dia apa, tapi dari individunya dia apa. Jadi menghadapinya bukan seperti ini ya. Jelas-jelas Tionghoa itu di Nusantara itu udah ada sejak zaman Sriwijaya, bahkan lebih awal lagi sedikit. Dari zaman Hindia Belanda aja itu Glodok udah penuh dengan tokoh mereka, udah kurang pribumi apa lagi sebenarnya orang Cina kayak gitu. Kemudian apa ini ya? Cuma karena segelintir orang yang jahat gitu ya. Kemudian semuanya mau disebut-namanin kayak gitu kan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, sorry sampai lupa buka headset nih ya. Saking seriusnya saya menyimak Pak RT Riang Prasetya ya, Pak RT Pluit. Oke, ini saya mungkin telat untuk bereaksi video ini, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan jadikan ini sebagai salah satu koleksi dalam video saya ya, video reaksi. Karena secara pribadi guys, saya mengapresiasi dan salut ya dengan keberanian dari RT Pluit ini, Pak Riang Prasetya. Karena menurut saya ini jarang terjadi ya, ketua RT seberani ini ya, segarang ini, dan tidak takut untuk melawan para pengusaha-pengusaha ruko ini ya. Ini luar biasa, patut diapresiasi ya. Dan bahkan saya melihat di media sosial itu netizen bahkan sudah bersuara agar kalau bisa ya Pak Riang ini jadi pemimpin atau jadi anggota DPR atau jadi apa gitu ya. Oke guys, lalu kemudian terkait dengan video-video yang saya reaksi tadi, itu ada video penyebabnya guys ya. Tetapi saya yakin video awal mulanya itu teman-teman pasti sudah mengetahui, karena kejadian ini sudah beberapa hari yang lalu viral ya. Dimana ketika Pak Riang beradu statement langsung di lapangan guys ya, dengan salah satu pengusaha juga ya. Nah ini adalah Pak RT yang harus dicontohi juga ya, mungkin oleh RT-RT yang lain ya, untuk bisa bertindak adil, peduli dengan lingkungan setempat guys ya. Oke, lalu yang berikutnya teman-teman ya, ini terkait dengan tadi ada netizen yang membahas soal isu Chinese ya. Karena di media sosial ada yang berkomentar rasis ya soal Chinese ini kan. Pak Riang ini masih keturunan Tionghoa ya. Lalu kemudian para pengusaha-pengusaha di situ juga Chinese ya. Jadi tidak ada seharusnya tidak boleh ada isu-isu seperti itu yang dibawa ya. Jadi guys, kalau menurut saya ya, seharusnya semakin hari semakin dengan bertambah usia perjalanan dari bangsa kita ini ya, klasifikasi semacam itu seharusnya dihilangkan atau digantikan ya. Karena bagaimanapun juga kita ini sudah menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sekali lagi kita mengapresiasi keberanian yang dilakukan oleh Pak RT ya, Pak Riang Prasetya ini. Semoga beliau selalu sehat ya, dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjadi RT yang tangguh. Amin. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.